Halo teman-teman, banyak orang masih bingung nih ya, apakah PPh Final UMKM 2025-2026 itu akan hilang sama sekali atau bagaimana ya? Nah, gue kasih ringkasannya aja teman-teman ya, bahwa untuk badan maupun OP ya, gue suka share screen. Ini, nah ini dia ya. Untuk badan maupun orang pribadi yang sudah lama dan sedang berjalan PPh final UMKM-nya, itu masih berlaku umum, teman-teman ya. Yaitu orang pribadi itu boleh 7 tahun dan kemudian diperpanjang ya, 1 tahun plus 4 tahun sampai Desember 2029. Oke, badan tidak diperpanjang. Artinya kalau CV dan PTP itu 4 tahun, kalau PT itu 3 tahun. Berlaku umum, teman-teman ya, tidak berubah dan tidak ada yang berubah ya. Nah, banyak orang mempermasalahkan bagaimana kalau tidak ada dasar hukumnya, belum ada perubahan PP-nya, belum ada perubahan dasar hukumnya. Nggak usah pusing teman-teman ya. Kita percaya pada satu hal yang namanya UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya, nomor 1 tahun 2025 teman-teman ya. Jadi kita percaya aja sama Menteri Keuangan kita. Kalau kita nggak percaya sama Menteri, sama siapa lagi kita percaya teman-teman ya? Kalau bukan menteri yang kita percaya, siapa lagi yang mau kita percaya? Gitu loh. Ya udah, kita percaya pada undang-undang Bacot Purbaya, ya. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Apapun yang diucapkan Pak Purbaya, kita percaya aja. Kemudian untuk badan maupun orang pribadi yang baru mau mulai nih ya, tahun ini 2025 ataupun tahun depan 2026 ataupun tahun depannya lagi, itu juga sama teman-temannya, berlaku umum. Yaitu orang pribadi itu 7 tahun ditambah sampai dengan Desember 2029 ya. Kalau emang dia 2030 baru habis, ya udah 2020 habisnya. Nggak tahu kita apakah perpanjangan lagi atau enggak. Tetapi yang akan habis di 2028, 2027 itu akan diperpanjang sampai Desember 2029 sesuai dengan UU BP pasal 1 ayat 1 ya. Badan itu sama. PT 3 tahun, CV atau PTP itu 4 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya masih berlaku umum, semuanya masih berlaku seperti biasa, tidak ada yang berubah, tidak ada yang ini yang rusak teman-teman ya. Jadi seperti biasa saja. Untuk orang pribadi nggak usah khawatir, masih diperpanjang sampai Desember 2029 sesuai dengan UU BP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya nomor 1 tahun 2025. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Oke, lanjut. eh ini ada yang dikirim sama teman gue ya. Ini dari mana namanya? Dari TikTok ya. Dari TikTok ada yang mengatakan kok tiba-tiba PT atau CV dilarang pakai tarif UMKM, ada apa sebenarnya? Dari siapa ini gue nggak tahu ya. Update pajak terbaru. PT dan CV sudah tidak bisa pakai PPh final UMKM 0,5%. Jawaban gua ini, mohon maaf nih ya, Bapak siapa ini, salah salah persepsi ya. Jawabannya masih bisa ya. Untuk yang sudah expired sudah tidak bisa, betul. Untuk yang sedang berjalan itu masih bisa. Untuk yang akan dimulai besok baru mau mulai bikin CV bikin PT itu masih bisa. Oke? Kita lanjut halaman berikutnya. Benarkah PT CV tidak bisa lagi memakai tarif UMKM 0,5%? Jawabannya benar. Nah, ini salah teman-teman ya. Mohon maaf nih, gua tolak nih argumen ini ya, salah. DJP menegaskan tidak ada perpanjangan pemanfaatan PPh final. Ini betul. Jadi tidak ada perpanjangan, betul. Ya, jadi untuk yang sudah selesai tidak diperpanjang, ini betul. Tetapi untuk yang sedang berjalan maupun yang baru akan dimulai itu tetap bisa berlaku ya. Bagi badan usaha seperti PT, CV, firma, koperasi, dan sejenisnya ya, hanya WP orang pribadi yang masih bisa menggunakan 0,5%. Ini pendapatnya salah nih. Yang benar adalah hanya WP orang pribadi yang diperpanjang. Kan tadi dibilang sini ya, tidak ada perpanjangan ya. Di sini hanya orang pribadi yang ada perpanjangan sampai Desember 2029 sesuai dengan UU BP tahun 2025 ya. Kemudian berarti PT atau CV langsung tidak boleh lagi. Jawabannya tidak langsung, ini betul ya. PT atau CV yang sudah memakai 0,5% masih boleh hingga masa manfaat periode mereka habis sesuai aturan lama. Ini betul ya. Jadi sesuai aturan lama masih berlaku, dia masih berlaku terus, seterusnya ya. Nah, jadi postingan ini agak-agak membingungkan nih. Setelah itu wajib pindah ke PPh normal pembukuan. Nah, PPh normalnya betul, tetapi pembukuan tuh tidak ya. Pembukuan dari zaman dulu, CV, PT, PTP dari awal sudah wajib pembukuan. Walaupun dia menggunakan PPh final UMKM 0,5%, dia tetap wajib pembukuan dari awal. Oke? Mengenai PPh normal itu betul ya. Dia mesti ganti ke PPh normal, PPh umum ya, bukan PPh yang 0,5% final.
Nah, kalau sudah expired ya, tetapi kalau belum expired itu bisa terus berlanjut dan kalau dia baru bikin PTCV itu masih bisa dapat 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan peraturannya ya. Nah, ini PT atau CV baru berdiri. Apakah boleh memakai 0,5%? Dia bilang tidak boleh. Ini gue tolak teman-temannya salah edukasi nih teman-temannya. Mohon maaf nih Bapak siapa ini ya. Salah edukasi ya. Jawabannya masih boleh. PTP atau PT atau CV yang baru berdiri sekarang 2025 ataupun 2026 ataupun 2027 semuanya masih boleh pakai PPh final 0,5% selama 3 atau 4 tahun sesuai dengan jangka waktunya ya. Ini salah nih. Pendaftaran baru untuk menggunakan 0,5% sudah dihentikan. Ini salah ya. Jawabannya masih bisa. Coba dulu coba teman-temannya bikin PT baru atau CV baru atau PTP baru. Coba lu tes bisa nggak dapat? Jawabannya masih bisa. Karena fasilitas badan usaha tidak diperpanjang. Nah, ini benar. Jadi fasilitasnya tidak diperpanjang betul bagi yang sudah expired. Sudah expired tidak ada perpanjangan itu betul. Tetapi bagi yang baru ini tetap dapat kuotanya dari nol dari awal. Oke, gua buktikan teman-temannya. Ini tab berikutnya. Ini gue sendiri nih. Ini real time gua sendiri teman-temannya. Gua sendiri baru bikin PTP baru. Namanya PT Solusi Pajak Top ya. PT SPTOP. PT Solusi Pajak Top. Ini PT yang baru gua bikin teman-temannya di bulan November kemarin nih. Akhir November nih. Baru gua bikin di November kemarin. Dan baru aktif di Desember atau Januari tahun depan ya. Nah, pertanyaannya, apakah PTP baru gue ini bisa menggunakan PPh final? Jawabannya bisa. Ini gue cetak teman-teman ya. Ini buktinya. Ini gue sudah mencetak nih ya, surat keterangan WP PPh final eh, tahun 2025, namanya PT gue, nah apartemen, kemudian sampai 31 Desember 2028 ya. Jadi gua sudah buktikan teman-teman, gua sudah bisa bikin PTP baru dan PTP gua ini bisa menggunakan PPh final sampai 4 tahun ya. 2025, 26, 27, 28. 31 Desember 2028 ya, teman-teman ya. Ini diterbitkan 18 Desember 2025. Oke? Jadi salah besar kalau orang bilang mengatakan yang seperti di sini ya bahwa PT baru atau PTP baru atau CVB baru itu tidak bisa pakai PPh final. Itu salah. Gua sudah buktikan. PTP gua baru berdiri di November Desember 2025 dan bisa dapatin suket PP55 sampai Desember 2028. Oke? Jadi tidak ada isu teman-teman ya untuk yang baru. Oke? Lanjut apalagi dia? Masih ada nggak? Ada, masih ada. Nah, kenapa badan usaha dihentikan menggunakan PPh 0,5%? Karena ditemukan banyak praktek pemecahan perusahaan, firm splitting. Ini betul, teman-teman ya, betul. Tetapi kan ini hanyalah isu. Ini hanyalah isu yang dilempar oleh oknum-oknum pajak, ya, tanpa ada kejelasan dasar hukum, tidak ada kejelasan mengenai prakteknya itu bagaimana, gitu loh. Ini kan cuma isu. Kita semua tahu ada yang namanya praktek, namanya pemecahan perusahaan. Tetapi bagaimana praktek ini mau dimasukkan ke dalam landasan hukum? Bagaimana? Masih belum jelas, teman-teman ya. Revisi PP 55 masih belum ada. Sehingga kita semua masih menggunakan UU BP pasal 1 ayat 1 ya, Undang-Undang Bacot Purbayan nomor 1 2025 ya. Tapi itu undang-undang di negeri Konoha, teman-teman ya. Nomor 2, pemanfaatan tarif 0,5% untuk menghindari PPh badan. Ini betul ya, ini betul. Dan gua rasa banyak orang menggunakan ini, toh tidak ada masalah toh. Ini kan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Menggunakan PPh 0,5% untuk menghindari PPh umum itu dilakukan oleh semua orang dan itu tidak melanggar hukum, tidak ada masalah. Yang ketiga, dan kekhawatiran penyalahgunaan fasilitas DJP memperketat untuk menutup celah tersebut. Ya nggak ada masalah teman-teman ya. Fasilitas diberikan ya untuk digunakan dong, tidak ada masalah toh. Fasilitas diberikan ya untuk orang gunakan, jadi tidak ada yang dilanggar sebenarnya. Oke. Apakah peraturan baru yang sudah resmi, proses revisi PP 55 sudah disampaikan DJP sejak Oktober November 2025. Secara kebijakan sudah berlaku, tinggal difinalisasi secara formal. Gimana ceritanya? Kebijakan sudah berlaku, tapi formalnya belum ada. Ini orang gila, ini negara hukum kok begini. Mana ada di negara hukum, sebuah hukum belum terbit, tapi sudah dilaksanakan. Itu cuma ada di negeri Konoha, teman-teman ya. Cuma di negeri Konoha nih. Pejabat ngomong, tiba-tiba jadi dasar hukum, padahal belum ada dasar hukumnya. Cuma di negeri Konoha.
Menteri ngomong jadi aturan, sudah langsung berlaku, tetapi belum ada revisi PP-nya. Cuma di negeri Konoha bisa begitu, teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Di Konoha ada satu undang-undang yang jauh-jauh lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Namanya UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya nomor 1 tahun 2025. Pasal 1 ayat 1. Pokoknya semua yang diucapkan oleh mulutnya Purbaya, semua yang disampaikan oleh bacotnya Purbaya, itulah dasar hukum yang harus patuhi oleh semua warga negeri Konoha, teman-teman ya. Siapa yang tetap boleh pakai PPh 0,5%? UMKM orang pribadi yang memenuhi syarat omset. Untuk WPOP, pemerintah bahkan sedang mempertimbangkan menghapus batas waktu penggunaan 0,5%. Ya, semakin kacau dan semakin membingungkan ya. Setelah masa 0,5% PT atau CV habis, pajak bagaimana? Nah, maka dia harus menggunakan skema PPh badan normal, yaitu menghitung laba atau biaya melalui pembukuan, bukan peredaran bruto. Jadi ini sesuatu yang tidak relevan. Maksud gua tidak bisa dilaksanakan di tahap praktek. Orang kan tinggal bikin PTP baru atau CV baru atau PT baru gitu loh. Kalau memang dia berniat untuk terus menggunakan 0,5%, tinggal bikin CV baru, bikin PT baru, beres. Masalahnya apa? Gitu loh. Jadi menurut gua kekhawatiran seperti ini nggak perlu ya. Pemerintah tidak perlu worry terhadap hal-hal seperti ini. Pemerintah tuh sebaiknya fokus pada ngeberesin koruptor aja deh. Oke. Kalau perusahaan kecil omsetnya kurang dari 4,8 M, bolehkah 0,5%? Jawabannya tetap tidak boleh kalau bentuk badannya CV atau PT, batas omset hanya berlaku untuk WP pribadi UMKM. Ini salah, gua tolak teman-teman ya. Argumen ini salah dan belum ada dasar hukumnya dan hanya membuat kebingungan di masyarakat. Hanya membuat orang makin bingung, makin makin ketakutan gitu ya. Padahal belum ada sama sekali dasar hukum yang mengatakan seperti ini. Intinya begini teman-teman, intinya semuanya masih seperti sebelumnya. Semuanya masih seperti sebelumnya, kecuali orang pribadi. Untuk orang pribadi, kalau dia sudah expired, itu ditambah 1 tahun 2025, ditambah 4 tahun 2029. Nah, orang pribadi masih bisa pakai Desember 2029. Yang lainnya, semua masih berlaku umum, berlaku seperti biasa, yaitu PT atau CV atau PTP masih ada 3 tahun atau 4 tahun. Kalau dia baru buka di 2025-2026, masih bisa sampai 3 atau 4 tahun. Dan gua sudah buktikan, teman-teman ya. Kesimpulan, PT atau CV tidak bisa lagi pakai 0,5%, ini salah ya. Yang benar adalah PT atau CV masih bisa pakai PPh final UMKM. Yang kedua, hanya OP UMKM yang tetap bisa, jawabannya salah ya. OP maupun badan tetap bisa pakai 0,5%. Kemudian perusahaan harus bersiap migrasi ke PPh normal, jawabannya salah juga ya. Perusahaan kalau dia bikin PT baru atau PTP baru kayak gue atau CV baru, semuanya masih bisa pakai PPh final UMKM 0,5% selama 3 atau 4 tahun. Seperti yang sudah gue buktikan tadi ya. Kebijakan sudah dihubungkan DJP. Mana ada di negara hukum pakai pakai pengumuman. Kebijakan itu pakai pasal dan ayat, pakai dasar hukum, pakai undang-undang, pakai PP, pakai PMK, pakai Per. Nggak ada dasar hukum itu pakai pengumuman DJP. Enak bener pakai pengumuman DJP ya. Nah, inilah teman-teman ya. Cuman di negeri Konoha, teman-teman ya, undang-undang dasar, undang-undang semua dilanggar oleh satu yang namanya UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya nomor 1 tahun 2025 ya. Pasal 1 ayat 1 ngomongnya apa? Ngomongnya adalah semua yang diucapkan oleh Bacot Purbaya itulah yang namanya dasar hukum. Lupakan undang-undang dasar, lupakan undang-undang, lupakan semua. Lupain semua. Apa yang diucapkan oleh Bacot Purbaya itulah dasar hukum di negeri Konoha, teman-teman ya. Welcome to Konoha Country. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.